Kira-kira gimana ya kalau Samsung S24 Ultra dipakai buat jadi kamera produksi utama konten kita? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gua Erwin. Dan ya, terakhir-terakhir ini kalau kalian ngikutin channel SM Media, kita itu lagi banyak bahas tentang produksi video cuma menggunakan iPhone doang. Tapi di video kali ini approach-nya agak berbeda, karena mungkin kurang adil kalau kita cuma cobain iPhone-nya doang. Kasihan para geng-geng Android gitu kan. Walaupun gue juga ada Android sebenarnya, tapi bukan yang satu ini. Tapi karena gue penasaran, akhirnya gue minjem Samsung S24 Ultra dari Studio Ponsel. Kalau kalian pengen ngecek gitu ya, pengen beli HP-HP flagship, boleh juga cek di e-commerce mereka, salah satu toko ponsel kepercayaan kita juga. Tapi kali ini gue pengen bahas experience kita nyobain si S24 Ultra ini buat jadi salah satu kamera utama buat kita ngonten dimanapun kita berada. Lalu buat di setupnya sendiri, di sini kita pakai aksesoris dari Snapsys yang kalian bisa lihat juga di sini kita ada pakai Snapsys Reload yang membuat si Samsung S24, gue pengen ngomong iPhone soalnya ya, jadi agak kepleset. Si Samsung S24 Ultra ini bisa record langsung ke sebuah SD card dan juga tetap bisa pakai mic wireless. Lalu kita juga pakai stand-nya, ini adalah Snapsys Float yang dia merupakan stand HP atau stand iPhone sebenarnya originally gitu kan, yang bisa kita bawa-bawa dengan sangat gampang karena dia bisa dilipat dengan ukuran yang sangat tipis. Walaupun fiturnya sebenarnya cukup profesional karena dia bisa arca mounting juga di sisi bawahnya. Tapi perlu kalian note kalau semua aksesoris ini memanfaatkan mekanisme magnet MagSafe-nya iPhone yang magnet bulat di sisi belakang smartphone. So di S24 Ultra ini kita juga pakein casing yang udah support MagSafe gitu ya. Jadi sekarang dengan para aksesoris ini dia bisa secara native langsung tinggal nempel doang. Tapi ya itu, kalau kalian pakai HP Android apapun dan pengen pakein aksesoris ini, ya kalian butuh pakai casing yang udah support MagSafe. Nah, buat produksinya sendiri, di sini kita pakai aplikasi third party dengan nama Blackmagic Camera App. Dimana ini adalah aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuka fungsi yang lebih profesional dari smartphone kita. Dan bagusnya si Blackmagic Camera App ini udah support juga di Android. Karena tadinya dia itu hanya untuk iPhone doang, tapi sekarang mereka udah available buat Android dan mereka juga keep updating softwarenya gitu ya, keep updating aplikasinya untuk Android sehingga makin banyak fitur dan makin banyak device yang bisa disupport juga. Dan kalau kalian mau coba, aplikasinya juga gratis. Cuman kompatibilitasnya yang mungkin belum bisa ke semua smartphone Android. Jadi kalian cek dulu aja. Kalau misalkan ada di Google Play kalian, berarti kompatibel dan kalian bisa tinggal download aja buat cobain. Impresi si S24 Ultra ini itu sebenarnya pas kita pakai produksi juga lumayan gokil ya, karena pas gue nyobain masuk ke Blackmagic kameranya, kita mau mulai setup untuk recording, ternyata dia bisa record itu up to 8K. Dimana itu adalah spesifikasi resolusi yang sangat gokil yang datang dari sebuah smartphone doang. Walaupun 8K memang lumayan overkill sih, karena kita untuk upload ke social media atau bahkan YouTube pun kayaknya 8K belum se-fleksibel itu ya. Kita pun untuk konten-konten kita utamanya masih 4K. So ya itu jadi nice to have aja gitu, fitur tambahan yang mungkin kalau kalian pengen ketajaman ekstra bisa untuk mengaplikasikan si 8K-nya. Walaupun put in mind juga kalau editingnya pun bakal lumayan berat gitu ya untuk si 8K ini. Lalu layarnya juga gede banget buat kita preview video ataupun mengkontrol settingan-settingan dari HP-nya ini, itu semuanya terasa sangat nyaman. Dan ini memang kelebihan kalau kita produksinya itu pakai smartphone dibandingkan kamera-kamera konvensional, karena smartphone ya layarnya udah gede sendiri. Dan karena gue biasa pakai 15 Pro ke S24 Ultra ini layarnya jelas terasa signifikan lebih besar gitu ya. Jadi buat pengaturan-pengaturannya itu nyaman banget. Nah, dengan aplikasi Blackmagic Camera ini kalian bisa setting untuk langsung save video yang direkam di situ langsung ke SD card. Kalian tinggal atur aja di dalam settingan medianya. Tapi dengan waktu bersamaan ketika kalian record, kalian pun tetap bisa menggunakan sebuah mikrofon wireless. Kayak yang kita pakai di sini, kita pakai HoloLens Lark M2. Dimana itu bakal ngebantu banget dalam berbagai bentuk konten. Settingan yang sama dengan settingan media ini juga bisa kalian pakai kalau misalkan kalian pengen pakai external storage lainnya ya. Kayak kalau kalian pakai SSD itu juga bisa pastinya di sini. Walaupun mungkin sedikit catatan, kalau kalian pakai SSD biasanya tidak ada opsi untuk pakai mikrofon eksternal lagi. Dan ya balik lagi ke workflow masing-masing, tapi buat gua itu lumayan krusial sih buat kita kalau lagi syutingan, apalagi kalau di luar. Buat warna sebenarnya si Samsung ini atau Samsung S24 Ultra ini
ini lebih spesifiknya, dia juga bisa menghasilkan warna yang bagus mendekati kamera mirrorless karakternya. Cuman memang agak ribet ya dibandingkan yang kita rasain kalau kita pakai iPhone. Karena kita udah explore agak lama juga sebenarnya kedua HP ini. Dan sebenarnya warna standarnya juga bukan jelek ya. Kalau kalian pengen pakai warna standarnya aja buat konten gitu ya, itu juga oke-oke aja. Cuman buat kita memang terasa agak lumayan gampang buat diketahui kalau itu di shoot menggunakan handphone gitu. Karakter warnanya tuh agak-agak processing HP gitu, yang sharpness-nya agak kurang realistis dan terkesan HDR karena berusaha untuk recover detail di shadow dan juga di highlight-nya. Cuman ya kalau kalian tertarik atau kalian tidak apa-apa dengan kualitas seperti itu, ya nggak masalah juga. Karena banyak juga sebenarnya konten kreator di Indonesia yang syutingnya itu pakai HP doang dan kontennya ya lumayan oke gitu. Dan apalagi kalau misalkan kalian kayak review atau semacamnya ya, karena dengan dia processing HDR ini biasanya beberapa detail-detail justru bahkan lebih terlihat. Tapi balik lagi, preferensi masing-masing. Cuman kalau kalian pengen dapat warna yang natural kayak kamera, dia itu menyediakan opsi kalau kita syutingnya itu dengan color space HLG. Jadi HLG ini lumayan banyak juga diterapin di kamera. Salah satunya lumayan terkenal itu di kamera mirrorless-nya Sony. Walaupun kalau di kamera mirrorless-nya Sony, HLG itu terkesan warna yang langsung enak, langsung siap untuk dinikmati gitu ya, siap untuk dipublish. Cuman di sini penggunaannya agak ruwet sih sebenarnya kalau kalian pakai color space HLG ini. Jadi kalau kalian lagi shoot, warna yang ditampilin di previewnya itu warnanya off banget gitu, agak-agak aneh, kayak skin tone-nya terlalu merah gitu, bibir kita terlalu merah dan kayak sharpness-nya tuh rasanya aneh ketika kalian shoot pakai HLG dan kalian sambil preview di HP-nya. Cuman di file jadinya nanti kalau kalian pengen hasilnya natural, kalian masukin ke editor kalian, itu perlu kalian paksa untuk pindahin color space-nya ke Rec 709. Cuman nantinya akan menghasilkan gambar yang terkesan flat, baru dari gambar flat tersebut itu kita color grading lagi. Yap, stepnya memang agak panjang, tapi warna yang dihasilkan bisa lebih natural kontrasnya. Cuman memang agak challenging ya, karena warna flatnya ini ketika kalian convert dari HLG ke Rec 709, dia biasanya agak shifting ke warna hijau gitu. Sehingga buat kita kayak recover skin tone, ketika kita grading, itu harus banget mainin ke settingan-settingan yang agak rumit gitu ya. Nggak cuma main tone kayak WB doang, harus main yang HSL secondary dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus yang agak selective color juga. Agak ribet, dan kalau kalian memang nggak hobi grading sih, kayaknya lebih ke bakal depresi kalau kalian mengejar warna yang khas kamera mirrorless di Samsung ini. Lalu di update terbarunya si Blackmagic Camera App ini di Android juga akhirnya membawa fitur yang gue sangat puja-puja ketika ada di iPhone gitu ya. Dimana kalian bisa audio monitoring pakai headset Bluetooth. Cuman, experience-nya cukup berbeda di sini. Karena begitu kita konekin headset Bluetooth buat monitoring, itu dia ada sedikit quirk gitu, atau ada sedikit issue di softwarenya, di mana ketika kita lihat audio input, mic wireless kita malah hilang tak terbaca di situ gitu. Tulisannya cuma default input doang. Kalau pas kita tes, sebenarnya audionya tetap masuk dari si mic wireless ini gitu. Jadi ketika kita record, kita play lagi audionya tetap keluar dari, atau audio yang ditangkap di video kita itu tetap ditangkap dari si mic wireless kita gitu. Jadi ya ada sedikit masalah mungkin di bagian softwarenya. Sama anehnya ketika kita play media gitu ya, kita habis shoot, kita play media, padahal kita lagi monitoring pakai headset gitu ya. Pas kita play, dia malah audionya dari si speaker bawaan HP-nya gitu. Jadi ya itu ada beberapa quirks yang agak mengganggu. Sama menurut gue yang paling mengganggu sih sebenarnya karena yang kita rasain ketika lagi syuting, walaupun kita bisa monitor audio gitu ya, suaranya lumayan delay. Jauh dibandingkan kita menggunakan si iPhone. Kalau di iPhone itu tetap delay dari real life-nya, cuman kalau si kameramen melihat ke layar, itu nggak berasa delay. Pergerakan mulut si subjek kita dengan suara yang kita dengar di telinga itu masih synchronize gitu. Paling latensinya sangat-sangat tipis, nggak terlalu berasa. Cuman kalau di Samsung ini, walaupun kita lihatnya ke layar gitu ya, kita nepok gitu, itu suaranya berasa delay, mungkin hampir sedetik gitu ya. Dan itu lumayan mengganggu ketika kita lagi previewing, kita lagi recording sambil audionya kita dengerin gitu. Karena ya dari layar yang kita lihat secara visual sama yang kita denger di kuping itu ada gap gitu. Jadi itu akan jadi problem yang lumayan mengganggu kalau buat gue pribadi. Cuman ya balik lagi, mungkin hal ini bisa dikelarin karena yang gue lihat isunya ini kayaknya masih dari segi softwarenya. Dan bisa kita
wajar kan sebenarnya, karena Blackmagic kamera sendiri itu masih baru masuk ke Android gitu ya. Walaupun mereka tetap update-update terus yang membuktikan mereka punya komitmen, dan memang aplikasi Android itu termasuk sulit untuk dioptimisasi karena setiap brand punya banyak model handphone, brandnya aja ada banyak, model handphonenya ada banyak, dan buat mengoptimisasi softwarenya itu akan jadi challenge tersendiri buat para developer gitu ya. Beda sama iPhone yang ya HP-nya itu aja, bentuknya mirip-mirip gitu kan, secara sistem juga itu aja gitu. Jadi mereka akan lebih gampang buat develop di iPhone. Tapi ya menurut gua terlihat lah kalau Blackmagic udah memberikan komitmen juga, dan update-nya pun ada terus. Kita berharap aja biar update-nya ini bisa lebih flawless lah buat kita pakai ke depannya untuk beneran produksi profesional. Tapi overall menurut gua sih S24 Ultra ini udah cukup proper lah buat kalian konten. Kalau kalian udah punya HP ini dan kalian pengen mulai buat bikin konten, ya menurut gua ini sangat proper juga gitu buat kalian pakai. Kalian pakein aksesoris kayak gini dan kalian bisa syutingan dengan kualitas yang cukup oke juga. Walaupun ya mungkin karakter gambarnya bukan yang selera gua, tapi gua tidak bilang jelek juga. Cuma agak terkesan HDR aja. Dan gua setelah nyobain si S24 Ultra ini sejujurnya jadi lumayan tertarik buat coba device-device Android yang lain juga. Kayak contohnya kemarin si Blackmagic kamera ini di update terbarunya mereka udah support Xperia. Gua rasa bakal menarik juga buat kita coba di Xperia gitu kan. Sama mungkin kayak yang orang-orang bilang videonya kalau Google Pixel itu bisa lebih bagus bahkan dari si iPhone. Ya itu juga gua rasa cukup menarik buat kita coba. Sama mungkin update yang kemarin lagi lumayan gede di dunia smartphone, Vivo ya, Vivo X200 or something. Itu katanya bawa lock profile juga, yang katanya bukan gimmick. Dan ya gua rasa itu bakal menarik juga sih buat kita coba kalau misalkan udah supported by si Blackmagic kamera ini. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan kita seputar si S24 Ultra dipakai buat konten kreator. Semoga bermanfaat. Sama gue di sini demoin dia bisa ini juga ya, bisa vertikal gitu, keren. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.